Baik Kak, kita mulai sekarang Kak ya, sambil menunggu teman yang belum hadir. Ini ada siapa ya yang belum hadir ya? Suyanto sama siapa ini? Pak Cynthia belum ya? Oke Kak, kita mulai sekarang Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kakak-kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Ini Allah masih memberikan suatu kenikmatan, keberkahan buat kita semua sehingga kita bisa merasakan dan menghirup udara segar nih Kak nggih. Amin, kita bersyukur sekali kita sudah sampai di akhir modul 2 ini Kak, tentang pembuatan aksi nyata. Nanti kita persiapan pembuatan aksi nyata untuk modul 1 sampai modul 2 ini Kak. Kak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, seperti biasa saya mohon untuk dari kakak-kakak memimpin doanya Kak. Silakan Kak Ferry, mungkin tolong dibantu pimpin doanya Kak. Oke, baik. Terima kasih. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pada pagi ini, kita berdoa menghormat dan kegiatan masing-masing supaya dalam kebenaran berdoa mulai. Berdoa selesai. Aku selaku fasilitator. Terima kasih. Terima kasih Kak Ferry sudah membantu memimpin doanya. Oke Kak, mohon izin share screen dulu Kak. Apakah sudah nampak di layar kakak-kakak ini? Oke, sudah. Terima kasih Kak. Ini Kak, untuk agenda kita atau materi kita di kegiatan tatap maya yang ke-13 ini Kak, yang ke-13 itu tentang persiapan pembuatan aksi nyata nanti. Nanti di sini kakak-kakak aksi nyatanya itu adalah praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di program pengembangan kompetensi guru PJOK ini Kak. Durasi kita hari ini 2 JP. Nah, ini kan sebelum kita masuk ke intinya, kita tenangkan hati dan pikiran kita dulu Kak. Ini teknik stop ya, mindfulness. Mungkin yang kakak-kakak dari guru penggerak mungkin sudah pernah ya, sudah tahu tentang mindfulness ini dengan teknik stop. Jadi kakak-kakak coba ikuti apa yang nanti saya perintahkan ya. Di sini tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, Kak, nggih. Siap, Kak, nggih. Yang pertama, ya Kak, itu pada teknik stop. Ya. Berhenti sebentar. Coba kakak-kakak berhenti dulu dari semua aktivitas kakak. Ya. Coba pikirkan dulu, berhenti melakukan apapun yang sedang kakak-kakak lakukan. Ya. Kalau sedang menghayal dan sedang berandai-andai, segera tenangkan, tegakkan badan, punggung, ya, carilah posisi yang paling nyaman.
Selanjutnya, mulailah kakak-kakak bernafas dengan kesadaran. Nah, mulailah kakak-kakak bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas kembali, keluarkan kembali. Lakukan terus hingga kakak-kakak semua merasa rileks dan tenang. Lakukan kembali, tarik nafas, keluarkan, nikmati, rasakan, sehingga menjadi rileks dan tenang. Lalu rasakan sensasi udara yang masuk ke hidung dan dadamu. Lalu rasakan pula sensasi udara yang keluar dari dada ke mulutmu. Seakan-akan ini adalah pertama kali kakak-kakak merasakannya. Selanjutnya, amati perasaan dan pikiran kakak-kakak semua. Di dalam kondisi yang rileks dan nafas yang teratur, mulailah amati diri kakak-kakak. Detak jantungnya, nafasnya, kondisinya. Amatilah semua. Amati pula apa yang kakak-kakak rasakan dan apa yang kakak-kakak pikirkan saat ini. Coba telusuri seluruh kegelisahan dan pikiran-pikiran yang mengganggu. Tanyakan apa ada yang terlalu banyak hal yang harus dikerjakan saat ini. Atau apakah ada hal yang kurang mengenakan baru-baru ini? Atau ada ketakutan dan keraguan tentang apa yang akan terjadi? Coba renungkan kakak-kakak. Lalu pikirkan hal yang membuat tenang. Hal yang amat kakak-kakak syukuri dalam hidup ini. Hal-hal yang bisa membuat kakak-kakak selalu tersenyum, bahagia. Lalu, lanjutkan. Sadari bahwa ada di saat ini bukan di keserahan yang terjadi di masa lalu. Bukan keresahan yang terjadi di masa lalu. Dan bukan ketakutan di masa depan. Saat ini, kakak di sini, kakak bisa melakukan sesuatu. Tanyakan pada diri, apa yang bisa saya lakukan saat ini? Apa yang bisa saya lakukan saat ini? Apa yang bisa saya lakukan saat ini? Kita sebagai guru, teman, mungkin teman kita mungkin bukan guru yang terbaik, tapi kita bisa belajar menjadi guru terbaik bagi murid kita. Mengajarlah dengan bahagia. Mengajarlah dengan bahagia. Mengajarlah dengan tulus dan ikhlas. Mengajarlah dengan semangat. Dan kita dalam keadaan pikiran yang selalu tenang, bahagia, ikhlas. Tetap semangat, kita yakin bisa. Tarik nafas kembali. Tarik nafas kembali. Keluarkan, rasakan kesegaran udara yang kakak-kakak hirup. Coba rasakan kembali, tenangkan pikiran kembali. Renungkan kembali.
Semoga kita semua menjadi pribadi insan yang tetap beristiqomah, tetap kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Pasti kita yakin keberkahan akan selalu ada dalam diri kita. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Silakan kakak-kakak kembali dalam posisi yang nyaman. Gimana kakak-kakak semua perasaannya, pikirannya, nafasnya sudah tenang atau belum? Sudah. Bagaimana Pak Semarti perasaannya setelah kita melakukan mindfulness dengan teknik stop tadi? Terima kasih Pak. Ini adalah kedua kalinya dalam forum pertemuan, di mana yang pertama waktu itu di tatap muka guru penggerak untuk PP kami juga mengajarkan teknik seperti ini, di mana diiringi dengan musik. Di situ saya baru pertama kali merasakan ya, jadi saya teringat kepada masa lalu almarhum ibu saya, kemudian kegagalan putra saya dalam meraih cita-cita, dan di situ saya termotivasi bahwa saya harus kembali bangkit dari keterpurukan tersebut. Nah, untuk yang pengalaman kedua di ini, alhamdulillah saya bisa lebih tenang, di mana dengan teknik stop tadi saya bisa kembali dalam arti ketika menghirup nafas, kemudian menghembuskannya, itu terasa semua beban itu kembali ke netral lagi Pak, ke nol lagi seperti itu. Ini memang teknik ini memang mempunyai pengaruh kepada jiwa kita, ketenangan hati kita. Saya sudah sering melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan begitu banyak aktivitas yang saya lakukan di mana saya merasa penat, saya memang menggunakan teknik ini, saya diam, saya ambil nafas, kemudian saya hembuskan, kemudian saya ucapan kata nol untuk menetralkan semua beban dalam pikiran saya. Terima kasih untuk hari ini kita bisa bersama-sama melakukannya di tatap maya ini. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Jadi teknik ini emang ampuh gitu ya buat kita mengurangi stres dan kepanikan kita ya. Oke, terima kasih Pak Semarti. Mungkin dari Kak Agus, gimana perasaan Kak Agus setelah melakukan teknik stop ini? Iya, terima kasih. Alhamdulillah di pagi ini ya benar apa kata Bu Sumarti. Kadang seseorang itu juga harus butuh di saat-saat kita harus menenangkan diri, di saat-saat kita harus relaksasi hati untuk bisa menghadapi apa yang kita hadapi, supaya sesuatu yang kita harapkan, supaya sesuatu yang kita hadapi itu benar-benar kita bisa fokus dan bisa melakukan sesuai dengan apa yang ada di alurnya. Dan terima kasih untuk pagi ini saya sudah diajari, saya sudah mendapatkan seorang kawan, seorang teman, baik walaupun kita tidak berdampingan, walaupun kita tidak berdekatan, tapi dengan adanya ruang tatap maya ini, saya seakan-akan memiliki ada di Merauke. Jadi tapi kadang saya juga dengan adanya seperti ini, saya malah kadang juga terbalik Bu Sumarti. Terbaliknya itu begini, kalau saya disuruh menenangkan hati itu malah pikiran saya kemana-mana. Tapi kalau saya itu memiliki berbeda unik ya. Kalau saya itu sibuk dengan pekerjaan, saya dihadapkan dengan pekerjaan itu saya malah bisa fokus. Tapi kalau saya relaksasi seperti ini, itu malah saya pikirannya malah nurut-nurut Bu. Nurut-nurut dari hal-hal yang harusnya itu tidak kelihatan, malah saya malah jadi kelihatan. Jadi
di sini, di dalam sini seakan-akan berat untuk memikirkan itu, tapi kembali lagi apa yang menjadi tupoksi kita sebagai seorang guru, ya itu pun kita semua harus bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosional kita, mengendalikan pikiran kita supaya apa? Kita dalam menata, dalam menghadapi anak didik beberapa karakter, berbagai macam karakter, teman sejawat, lingkungan, masyarakat, umumnya kita juga harus bisa memposisikan di mana tempat kita harus berada, di mana posisi kita harus berada. Jadi relaksasi hati ini memang sangat-sangat perlu bagi seorang manusia, itu harus sesekali melakukan supaya bisa introspeksi diri, apa kekurangan dan kelebihan kita untuk kita menghadapi jalan ke depan itu supaya kita benar-benar fokus tanpa harus kejebak antara kanan dan kiri hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu Kak Fasil, terima kasih sudah mengajarkan saya pribadi dan teman-teman semua, walaupun jauh tempatnya, kita tatap muka 1 minggu kemarin seakan-akan panjenengan semua Bapak Ibu adalah menjadi saudara ketiga saya. Terima kasih. Mungkin seperti itu Pak Fasil. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Kak Agus. Luar biasa sekali Kak Agus ya. Jadi kalau kita emang itu mempunyai teknik sendiri-sendiri atau cara sendiri-sendiri dalam menenangkan hati kita, menolkan pikiran kita, itu memang kita itu mempunyai teknik sendiri-sendiri. Ada yang seperti Kak Agus tadi malah kebalik, dengan cara seperti ini malah bayangan dan pikirannya itu tidak bisa fokus, malah kemana-mana. Jadi mungkin mungkin kalau bapak-bapak yang sudah hobi atau kecanduan teknik jari ini, mungkin ketenangannya bisa juga memakai cara itu Kak Agus. Saya sendiri itu malah tenangnya pakai teknik 2 jari Kak Agus. Tahu nggak teknik 2 jari Kak Agus? Belum, mungkin nanti kalau melihat mungkin dikasih tahu mungkin bisa flashback mungkin ingat, tapi kalau ini suruh membayangkan belum kebayang Kak. Gini Kak Agus, kalau saya sendiri itu memang saya bisa di saat bisa menenangkan pikiran, mengenalkan pikiran itu, menenangkan hati, itu biasanya saya itu malah tengah malam Kak Agus. Tengah malam menyendiri sambil memakai teknik 2 jari itu Kak Agus. 2 jari Kak Agus. Nah itu menenangkan pikiran jadi. Itu biasanya kalau bapak-bapak yang hobinya smoking itu pasti tenangnya itu pakai itu Kak. Ahli sar ya. Ahli Ya masuk. Iya. Ini Pak Agus sih rokok karo kopi dulu Pak. Ya seperti itu. Ini bisa menenangkan nih. Kan, itu Kang G. Jadi ini salah satu cara kita untuk memulai kita dalam melaksanakan aktivitas mungkin dalam persiapan kita, pikiran kita masih dalam gelisah atau mungkin agak stres, banyak beban, banyak tugas tanggung jawab yang membuat pikiran kita itu terasa berat sekali. Mungkin kita bisa berhenti sejenak dulu, menenangkan pikiran, seperti itu kan. Jadi memang kalau seperti kata Kak Semati tadi, di dalam pendidikan guru penggerak itu sudah pernah diajarkan dari teknik stop itu sudah pernah diajarkan ya. Mungkin Kak Semati, Kak Ferry yang jadi teknik stop sendiri itu S-nya itu berhenti sejenak atau berhenti sebentar. Yang T-nya itu bernafas. Tarik nafas. Take a breath. Yeah. Yang O-nya itu observasi atau perhatian dan pikiran. Yang P-nya itu proses melanjutkan apa ya seperti itu Pak G. Oke, terima kasih Kak. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Doa bersama tadi sudah,
Sekarang kesepakatan kelas, kesepakatan bersama, saya bacakan kembali Kak. Yang pertama menyalakan kameranya, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat mengerti waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand jika kakak-kakak nanti akan berpendapat, kakak-kakak ingin bertanya. Terakhir, gangguan teknik semoga tidak terjadi pada kegiatan belajar kita hari ini. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya Kak. Ini tujuan sesi kita hari ini Kak. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti kakak-kakak itu merefleksikan, yang pertama ya, merefleksikan koneksi antar materi dari modul 1 sampai modul 2. Di tujuan yang kedua nanti kakak-kakak memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti ada aksi nyata, tugas aksi nyata untuk pembuatan video lagi ya, kakak ya, tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk agenda kita sesi ini, yang pertama, refleksi koneksi antar materi itu 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang bersifat peserta didik, penilaian lini masa, itu nanti kita lakukan 20 menit depan. Yang ketiga, dialog atau diskusi tanya-jawab 7 menit. Yang keempat, penutup. Ini yang pertama, kita masuk sesi refleksi koneksi antar materi untuk paket modul 1 dan modul 2. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Ya. Yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma yang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini pertanyaan pemantik pertama Kak. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Selanjutnya, yang kedua, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini tentang strategi mengajar. Selanjutnya yang ketiga, ini tentang model pendidikan gerak. Ya. Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak? Dan apakah pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Selanjutnya yang keempat, ini tentang modelnya pendidikan kebugaran. Kalau tadi model pendidikan gerak, selanjutnya ini tentang model pendidikan kebugaran. Yang kelima, ini tentang Sport Education Model atau SEM. Ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait tentang SEM? Apakah sudah mendukung terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Yang terakhir, ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak tentang asesmen otentik yang kemarin kita bahas di pertemuan tatap maya ke-11 kan, ke-12 kan. Jadi ini ada 6 pertanyaan pemantik. Nanti kakak-kakak silahkan tuangkan
pemahaman kakak-kakak di Padlet, link Padlet yang sudah saya sediakan. Sebentar Kak, saya kirimkan linknya dulu. Sudah saya sematkan di kolom chat Kak. Silahkan kakak-kakak mengaksesnya. Coba diakses, sudah bisa masuk belum Kak? Nanti di situ ada 6 pertanyaan pemantik tadi Kak. Nanti seperti biasa kakak-kakak itu di subjeknya dikasih nama, baru keterangannya atau jawabannya atau pemahaman kakak dituangkan di bawah ini. Itu kan G. Silakan kakak-kakak mulai menuangkan pemahaman kakak-kakak. Saya kasih waktu 20 menit kan G. 30 menit Kak. Nah, silakan. Kakak-kakak mulai merefleksikan koneksi antar materi ini 30 menit ke depan. Bisa diakses Kang G? Oke. Silakan kakak-kakak mulai kerjakan di situ Kang. Di samping nama kakak-kakak nanti sekalian dikasih keterangan deh. Kakak itu jawabnya di pertanyaan slide 1 atau slide 2 gitu nggih.
Jadi contohnya namanya Muhammad Khairul Anwar, slide 1, berarti Kak Anwar itu mengerjakan di pertanyaan slide 1 dan seperti itu Kak Nggih. Ini jawabnya tidak, itu diklik nanti di sebelah kanan itu ada slide komentar itu Pak. Kak Agus boleh menambahkan lewat tanda plus itu Kak. Jadi Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Oke. Tapi itu dikasih nama atau kalau langsung ke situ nanti terbaca dari saya gitu? Enggak, betul. Maksudnya Kak Agus? Kak Agus Kalau itu tanda plus itu kan menambahkan langsung komentar, langsung jawaban lah misal. Itu harus dikasih nama Iya, enggak? kasih nama Kak. Biar nanti muncul. Kalau nggak dikasih nama, tetap muncul nama nggak Kak? Atau dicoba tanpa nama dulu? Izin bertanya, Pak. Ya Kak? Ini ngisinya ditambahkan komentar itu? Apa yang plus yang sebelah Iya. kanan bawah ini? Ini Kak, plus bawah ini. Nanti bentar, Kak. Nanti di sini dikasih nama. Namanya ini namanya Anwar. Slide 1. Nah, nanti keterangan pemahaman kakak dituangkan di sini bawahnya kan. Terus itu publikasikan. Nah, Ini kan itu ada yang nulis di komentar tuh, Pak. Itu Kak Agus. Ya Kak Agus nulis di komentar. Tapi kalau di komentar ya bisa, cuma nanti biasanya kan kalau mau enter itu langsung terkirim. Karena kalimatnya mau ini juga enter itu langsung terkirim. Oh gitu juga enggak apa-apa. Gaya anyar Pak Agus. Gaya anyar we. Gaya anyar. Nah, kalau Ini mau cara buat nih. Plus ke kanan bawah buat baru itu. juga boleh. Plus ini Kak. Lah, gue Oke, tidak oke. Agus. Nah, seperti itu. Seandainya kakak mau ngedit ada kesalahan ini ada tulisan edit, diedit lagi enggak apa-apa, bisa panjang. Gitu. Baru di pembaruan. Tuh kan. Kalau Kak Agus mau langsung di kolom komentar juga nggak apa-apa kalau nggak bisa menambahkan baru. Pateni sik owar.
Bagaimana kakak-kakak sudah selesai? Gimana kak? Sudah selesai kak? Sudah sampai slide berapa kak? Baru 3 Kak. Baru tiga. Ferry, ini Kak Suyanto belum hadir nggih? Kak Suyanto ya. Kak Suyanto kayak belum hadir nggih? Kak Suyanto. Kak Hubungi, Suyanto Kak. Nggak ada. Belum hadir nggih berarti Suyanto nggih? tidak. Belum hadir, belum hadir. Bisa dihubungi Kak. Soalnya Kak Suyanto ini sudah apa itu izin tatap maya itu sudah 2-3 kali. Jangan sampai berlebihan nanti, soalnya bobot kelulusan juga dari presensi kan. Kemarin kan kalau dari BPGP sendiri itu
aturannya itu jangan sampai melebihi 2 kali absen di tatap maya dan 1 kali di tatap muka. Ini soalnya kan kalau di tatap maya itu kerekam semua, Kak. Rekam semua, rekodnya berapa menit kehadirannya itu ada semua soalnya kan. Kalau bisa kayak seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin itu, yang penting kakak-kakak kalau ada kesibukan apa bisa segera login. Nah ini selamat datang Kak Yanto. Selamat datang Kak Yanto. Gimana kabarnya Kak? Baik Kak, kita lanjutkan Kak nggih, sambil kita menyelesaikan tugasnya. Ini saya minta salah satu dari kakak-kakak untuk membacakan hasil pemahaman dari kakak-kakak. Monggo silakan. Ada yang mau berkenan untuk membacakan? Gimana Kak? Sedapatnya dulu tidak apa-apa Kak yang dibacakan. Kak Ferry, silakan Kak Ferry. Baik Kak, suara saya jelas nggih? Jelas Kak, jelas, aman. Saya mau menjawab yang slide pertama, slide 1 aja Kak. Di Ya, situ silakan Kak. sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Terus, apakah pemahaman saya terdapat keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya menjawab, saya lebih banyak praktek daripada teori, Pak. Karena anak itu lebih suka praktek di lapangan daripada di kelas. Sesuai dengan tema kita, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid, karena anak lebih mudah memahami, lebih senang di lapangan, dan mudah lebih memahami di lapangan gitu Kak. Jadi saya sebagai guru PJOK, saya lebih sering memberikan materi di luar lapangan, materi sekaligus praktek. Seperti itu Kak penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ferry. Untuk yang slide 2, sudah belum Kak? Monggo Kak Sumarti, silakan Kak. Izin menjawab untuk slide yang kedua tentang pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar yang kami terapkan dalam pembelajaran PJOK telah mendukung keberhasilan dalam mengajar. Di antaranya di sini saya lebih mampu atau lebih mempunyai pengalaman bermakna dalam memberikan arahan kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan olahraga atau tujuan pembelajaran olahraga. Kemudian saya mampu sebelum kegiatan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya atau gender dan memunculkan ide pemantik dari anak serta menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif. Seperti itu untuk strategi mengajar yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sumarti. Ada lagi Kak di slide ketiga? Oh, yeah. Siap untuk yang slide ketiga.
Bentar. Slide ketiga, pemahaman tentang terkait dengan paradigma pendidikan gerak. Di sini kami telah mampu memotivasi semangat belajar anak-anak, terlihat anak-anak lebih antusias ketika diajak bermain dan belajar dengan berbagai gerakan. Siswa dapat mempraktekkan gerakan dan menemukan posisi yang tepat sesuai dengan menguasai konsep pendidikan yang ada pada pendidikan gerak, yaitu konsep gerak tubuh, gerak ruang, gerak usaha, dan keterhubungan. Oke, terima kasih Kak Sumarti sudah membacakan di slide 2 dan slide 3. Terima kasih, luar biasa sekali. Monggo Kak Agus, silakan Kak Agus. Di slide Agus 4, berarti slide 4 ya. ya sebentar, saya cari dulu punya saya slide 4 ya. Slide 4 ya, bagaimana pemahaman kita tentang pendidikan kebugaran, yaitu kalau menurut saya pendidikan kebugaran itu mengacu pada keadaan fisik peserta didik ya, baik jasmani dan sosial emosional. Ini saya bisa memaknai bahwa kita itu harus memperhatikan keadaan kesehatannya peserta didik kita. Dalam yang kita ajar itu kita juga harus paham bagaimana keadaannya. Mungkin seperti itu yang slide 4. Ini dilanjut apa gantian, Kak? Gantian Kak Agus. Oke, terima slide kasih. 5, Itu kalau yang mungkin sudah. pemahaman saya tentang pendidikan kebugaran. Dilanjut dengan teman yang lain di slide yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Agus. Monggo yang lain yang sudah sampai slide 5. Silahkan resen. Ada Kak? Nah, yang sudah selesai Kak Agus ini ya. Dorong aja Kak Agus. Monggo silahkan. Slide 5. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan di slide kelima. Nah, slide kelima, yaitu yang hubungannya dengan SEM ya. Oke, kegiatan SEM atau sport edukasi itu adalah menurut saya suatu kegiatan yang sangat bagus untuk melatih siswa di tingkat emosionalnya, di tingkat gotong royong atau saling intinya kita saling kerjasama dengan antar teman, dan juga motorik dan lain-lainnya yang menunjang bahwa anak itu bisa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Di saat rata-rata kegiatan SEM itu kan pasti 1 tahun sekali, itu akan mendorong siswa untuk semangat lagi dalam melakukan pembelajaran, khususnya yang menunjang terlaksananya SEM itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Nanti mungkin teman yang lain juga ada pandangan tersendiri, juga kita saling berbagi pengalaman. Untuk slide terakhir atau Kak Agus. Bentar, slide 6 ini ini sudah slide 5 ada ini Kak Ahmad Sukamto. oke. Monggo Kak Kamto, silahkan. Yang slide 5 Kak Kamto. Halo Kak Kamto. Iya Kak. Baik, Monggo, terima silakan, kasih Kak Kak Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Dalam pengertiannya, SEM adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kebugaran siswa serta menambahkan nilai-nilai karakter. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk aktif dan juga siswa dituntut untuk ikut serta dalam pembelajaran SEM tersebut, yaitu siswa juga dilibatkan sebagai pelatih, wasit,
pencatatan skor, dan lain sebagainya, seperti apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran tatap muka kemarin di hari Sabtu, yaitu dalam pembelajaran SEM dengan permainan bola beracun. Mungkin itu Kak Agung Terima yang kasih Kak Kanto. Oke, luar biasa sekali. Ini masih ada satu lagi Kak Cynthia yang slide 5 Kak. Silahkan Kak. Kak Cynthia, Baik, sebentar. siap Kak. Slide Slide 5. 5. Oke Kak. Baik, untuk pemahaman saya tentang SEM itu memberikan didik karena mengintegrasikan praktek olahraga nyata, yaitu seperti turnamen, liga itu ya. Begitu Kak Agung. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Kak Cynthia. Yang slide terakhir ini slide 6 yang sudah masuk ini Kak Agus. Silakan Kak Agus lagi berbagi pengalamannya Kak Agus. Ya, terima kasih. Kembali lagi di slide 6. Nanti kita juga berbagi pengalaman saja. Bentar, saya cari slide 6. Nah, slide 5. Oh ya, asesmen otentik ya. Asesmen otentik itu adalah yang kemarin kita lalui, yaitu adalah pendidikan yang berbasis berpasangan atau banyak orang, yaitu hal yang sering terjadi di kala pembelajaran PJOK. Karena kalau menurut saya sendiri ya, asesmen otentik itu akan semakin gampang kita mendapatkan hasil penilaian di siswa itu masing-masing. Misal kalau kita langsung pembelajaran asesmen otentik itu, kalau saya pribadi itu lebih gampang menilai dari segi keterampilan, segi karakter, segi fisiknya masing-masing peserta didik itu. Kalau saya itu lebih gampang menilai dari kejauhan, itu lebih gampang Pak. Ya mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Nanti kalau memang ada pandangannya lain, kita bisa berbagi pengalaman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Agus. Luar biasa sekali. Ada yang sudah masuk lagi ini Kak Sumarti yang slide 6 Kak. Sumarti. Halo Kak Sumarti. Mungkin Kak Kanto, slide 6 sudah masuk Kak? belum Kak Agung. Oke. Tapi menurut Kak Kanto sendiri tentang asesmen otentik, Ini sejauh mana pemahaman? baru ngetik. Oke. Ya, terima kasih Kak Agung. Saya ingin menjawab tentang slide yang ke-6 tadi tentang asesmen otentik. Dari pengertiannya, asesmen otentik adalah proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata. Dalam asesmen ini bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, serta berpikir kritis, berkolaborasi antar teman, dan menggunakan keterampilan analitis. Mungkin itu Kak Agung yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik Kak Kanto, terima kasih. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan Kak Nggih. Jadi di sini intinya pemahaman kakak-kakak tentang koneksi materi ini antara modul 1 sampai modul 2 ini
kakak-kakak semua pemahamannya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi bisa dilihat dari tulisan dari kakak-kakak di sini, apa yang kakak-kakak tuangkan dari pemahaman kakak-kakak semua ini sudah sangat mencerminkan bahwa kakak-kakak di sini alhamdulillah sudah berhasil dalam belajarnya di modul 1 sampai modul 2 ini kan. Baik Kak, terima kasih untuk sesi refleksi kita ini. Kita akhiri, kita lanjut ke slide berikutnya Kak. Ini. Sebelumnya berikan aplaus untuk kakak-kakak semua biar kita lebih semangat lagi Kak. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya Kak, mungkin ada ice breaking. Ada yang mau ice breaking sebentar? Enggak apa-apa, dipersilahkan. Mas Ferry. Mas siapa? Mas Ferry? Kak Ferry? Ya, Aura Kasih membeli kuaci. Ya, terima kasih Bu Sumarti. Yuk, Bu Sumarti, muncul Bu Sumarti. Kak Sumarti kayak lagi monep ini. Gimana Kak Cynthia, Kak Fajar? Ada speaking? Sebentar, Yang boleh? punya Aura Kasih itu Kak Eko tuh. Kak Ferry Kak Eko, kemarin mana Kak? belum jadi. Gimana? Ini baru rapat sama teman-teman COK. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya Kak. Simpan dulu Kak, nggih. Simpan dulu Kak Eko berarti ini speakingnya. Oke, kita lanjutkan Kak, nggih. Ini penjelasan tugas aksi nyatanya Kak. Jadi nanti kakak-kakak ada tugas kembali dalam pembuatan video. Sini Kak. Nah, saya bacakan Kak. Ini pengantar tugasnya Kak. Nah, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, di sini kakak-kakak nanti diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu kakak-kakak, yang nantinya akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS kakak masing-masing. Nah, di sini kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti di sini kakak-kakak dalam pembuatan aksi nyatanya itu nanti videonya, prakteknya itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita. Ini Kak, pengantar tugas. Nah, ini keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini Kak. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Ini Kak, 3 aspek ini. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dari keseluruhan aspek tersebut, Kak, akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Berdasarkan apa? Nah, ini ada 2 ini, Kak. Berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat. Ya, di sini memuat rencana asesmen otentik.
Dan yang kedua nanti rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas kakak masing-masing. Nah, di sini rekaman videonya berisi tentang apa? Nah, yang pertama, seperti biasa kegiatan pembelajaran awal, ini kan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Nah, di pembelajaran inti ini nantinya pas kakak-kakak pembuatan videonya itu di intinya maksimal 30 menit tanpa edit. Ini kan, tanpa edit di intinya ini. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni dari peserta didik. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan, kakak, dalam pembuatan aksi nyatanya? Kak Ferry, silakan Kak Ferry. Ntar Kak Agus, Kak Ferry dulu ya. Ya, Agung, di sini kan tertulis maksimal untuk kegiatan pembelajaran itu 30 menit. Terus ada batas minimalnya nggak Agung? Waktu Kalau di batas kegiatan intinya. kegiatan intinya, ya gini Kak, kalau ini dituliskan batas maksimal 30 menit. Jadi di inti itu kira-kira kakak 30 menit itu biasanya kurang atau malah berlebihan. Gimana Kak Ferry kalau kenyataannya pas dalam kegiatan intinya itu Kalau kita pembelajaran sehari-hari? membuat tuh sesuai dengan permintaan misalnya. Oh, nah itu kan di situ kan Ya. maksimal 30 menit berarti kan paling banyak 30 Hmm. menit. Berarti lebih dari 30 menit kemungkinan kalau lebihnya cuma dikit mungkin nggak apa-apa. Tapi Nggak kalau apa-apa. kalau kurang itu kurangnya kok misalnya tuh di situ cuma 20 menit misalnya, kan kita nggak tahu ya. Ya. Itu diperbolehkan atau Ya. enggak. Itu nanti kalau teman-teman Ya. jadi tanda tanya kan. Oke, terima kasih Kak Ferry. Ini usulan atau pertanyaan yang bagus. Ini saya kembalikan, kita sepakat bersama Kak G. Sepakat Oke, siap. bersama biar kita enak. Nanti saya sendiri juga untuk menilainya juga enak sudah berdasarkan kesepakatan kita. Karena di sini sudah dituliskan maksimal 30 menit karena belum ada minimalnya. Berarti kita sepakati sendiri Kak. Kira-kira minimalnya 25 menit gimana Kak? Ya itu nggak apa Kak Agung, itu rentannya 25 sampai 30 gitu nggak apa Kak Agung. Sampai 30. Kalau seandainya 30 lebih juga tidak apa-apa. Tapi Oke, siap. kita fleksibel aja gitu Kak. Yang penting tidak di bawah batas minimal tadi gitu Kak. Oke, Oke. oke, siap itu. Yang jelas, Berarti gimana nih minimal di kakak yang lain? 25 ya. Sepakat belum ini? Oke, sepakat Kak Nggih. Berarti kita sepakati di kegiatan inti itu minimalnya berarti kita kasih durasi 25 menit. Itu nggih Kak Nggih. Jadi dulu Kak. 25 menit. Untuk maksimalnya ya kita usahakan lebihnya tidak banyak Kak nggih dari 30 menit gitu nggih. Oke, siap. Oke, nggih. Oke. Gimana sudah Kak Ferry? Ada lagi? Oke, sudah. Terus ini Kak, ini Oh, untuk RPP atau modul ajar ini kan otomatis ini kita masuk di semester 1. Itu RPP-nya sesuai dengan kita yang diajarkan untuk materi ini atau bebas Kak? ini sebentar nih nanti berada di slide berikutnya Kak Ferry. Oh gitu, Itu oke, siap, siap. jawabannya nanti Kak Oke, nggih. siap cukup Pak Oke. Agung. Ya, oke. Oke, sekarang Kak Agus. Gimana tadi? Ada yang ditanyakan Kak Agus?
Halo Kak video ya. Agus. Seperti apa yang ditanyakan oleh Kak Ferry tadi, itu kan kita maksimal 30 plus boleh, minimal 25 lah ya, 25 itu sudah Oke. kesepakatan. Itu oke, kita sudah sepakat, tapi itu semua nanti berarti mencakup dari kegiatan 1 sampai 5 ya. Awal, inti, akhir, refleksi, testimoni. Atau tadi kan inti 30 menit tanpa edit. Nah, itu 30 menit itu kan berarti kan dari kegiatan 1 sampai 5 itu berarti menyakup di dalam situ semua ya. Oke, terima kasih Kak Agus. Pertanyaan yang bagus sekali. Kata Pak Eko ini pancingan kan gitu. Ini Kak, untuk 5 komponen tadi yang berisi dalam video itu nanti hasil akhirnya bisa lebih karena yang 30 menit itu hanya di intinya saja tanpa edit. Jadi nanti di kegiatan awal sendiri itu nanti videonya seandainya dipotong itu boleh nanti digabungkan sama video inti disambung gitu Kang Nggih. Nah, terus yang di kegiatan video yang kegiatan inti, pengambilan video yang saat kegiatan inti itu usahakan tanpa editan gitu. Baru melaksanakan lagi di kegiatan pembelajaran akhir. Seandainya inti sudah selesai ambil rekaman video, seandainya memorinya mungkin kurang mumpuni, di stop dulu enggak apa-apa, terus disambung lagi di kegiatan pembelajaran akhir penutup itu Kang nggih. Nah, terus sampai di akhir video itu ada testimoni dari peserta didik. Nanti video testimoni itu bisa digabungkan. Jadi nanti hasil akhir video itu bisa jadi 50 menit atau bisa jadi hampir 60 menit juga bisa. Yang penting intinya saja Kak. Intinya itu di inti itu maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, kalau lebih bagus lagi Kak, testimoninya ini bisa nanti kakak-kakak ambil satu dari rekan sejawat, 1 atau 2 untuk testimoninya, selain dari 1 peserta didik. Itu Kak. Kalau tidak ya juga tidak apa-apa, tapi lebih bagusnya itu nanti ada testimoni dari rekan sejawat juga. Gitu Kak Agus. Ada lagi Kak Agus? Sudah cukup, terima kasih Kak. Memang benar pancingan seperti apa yang dibilang Kak Eko. Masuk. Pak Eko. Oke. Mungkin dari kakak-kakak yang lain? Sudah cukup, kita lanjutkan ke slide berikutnya Kak nggih. Oke. Nah, sini Kak. Nah, ini penjelasan teknis aksi nyata. Seperti kata ini Kak, Mary Ebner ini. Hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan. Nah, ini moda penugasan mandiri, praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Sini Kak. Nah, yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, jadi ini kakak nanti 1 pertemuan saja modul ajarnya nggih, enggak apa-apa. Terus yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Nah, yang pertama dapat memulai dari
RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi boleh pakai yang kemarin itu Kak, boleh. Atau kakak-kakak ada yang lebih bagus lagi atau ada yang lebih menurut kakak-kakak lebih nyaman lagi dalam pengambilan video juga tidak apa-apa. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, ini dari model backward design ini. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Selanjutnya yang kedua ini, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Nah, sini Kak. Ini pertanyaan dari Kak Ferry tadi, nggih. Yang telah dipelajari yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Jadi di sini tadi kakak-kakak dalam merancang atau membuat RPP atau modul ajarnya boleh menggunakan tugas yang kemarin di 1.6 itu boleh, atau mengganti dengan modul ajar atau RPP yang lain yang dirasa nyaman untuk kakak-kakak mempraktekannya. Nah, di sini kakak-kakak menggunakan dikasih pilihan ya, boleh menggunakan salah satu model instruksional PJOK. Jadi nanti pakai model pendidikan boleh, pakai model pendidikan kebugaran juga boleh, terus pakai model pembelajaran SEM juga boleh. Selanjutnya adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Nah, jadi nanti di modul ajar kakak juga ada ini Kak nggih. Dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP-nya atau modul ajarnya. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak pilih. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Kak? Sudah ada gambaran dari kakak-kakak? Kak Agus, silakan. Ya, terima kasih untuk Kak Ferry ya, tentang Kak Fasil ya. Di poin E Kak, di poin E yang implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK sesuaikan dengan model materi yang dipilih. Di sini berarti hanya model penilaiannya atau kita juga mengisi di asesmen penilaiannya itu, atau hanya kerangka ini modelnya penilaian seperti itu. Mohon pencerahannya. Atau kita juga harus mengisi itu, misal ada berapa murid, pesan paling tidak kita diisikan atau gimana gitu, atau hanya modelnya saja. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Agus. Pancingannya masuk lagi Kak Agus. Masuk Pak Eko. Kan gitu. Oke, ini untuk rancangan asesmen otentiknya Kak. Nanti tetap kakak-kakak itu ada di dalam modul ajarnya atau RPP-nya. Seperti kemarin yang kita pelajari Kak, itu ada rubrik-rubriknya gitu Kak.
Oke. Jadi nanti di situ kakak-kakak boleh menuliskan jumlah siswanya berapa gitu. Tapi itu hanya sekedar rubrik atau rancangan asesmen otentiknya gitu kan. Jadi dikosongin aja enggak apa, yang penting rubriknya itu ada kan gitu. Gitu Kak Agus. Jadi tetap di modul ajarnya itu terdapat rancangan asesmen otentiknya, penilaiannya gitu Pak. Ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Contohnya kayak kemarin Kak Agus dalam pembelajaran sepak bola itu dalam merancang asesmen otentiknya kayak apa lah gitu. Seperti itu nggih Kak Agus nggih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Masih ada pancingan ini? Gimana kakak-kakak? Sudah bisa dipahami sampai poin E ini? Nah, saya tegaskan kembali Kak di sini di pilihan instruksionalnya Kak. Jadi kakak-kakak boleh menggunakan model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran serta model pembelajaran SEM. Sini Kak. Oke, apa itu model pendidikan gerak? Masih ingat nggak kakak kemarin? Waktu kita pembelajaran pas tatap muka kemarin Kak, kita belajar tentang model-model pendidikan gerak itu Kak. Jadi di sini nanti di model pendidikan gerak itu seperti kakak-kakak dalam pembuatan atau perancangan modul ajarnya atau RPP-nya itu kan bisa dalam bentuk permainan juga bisa, itu kan termasuk juga pendidikan model gerak seperti kasti atau sepak bola kan gitu. Contohnya seperti itu Kak. Kalau di model pendidikan kebugaran yaitu ada materi mungkin senam lantai seperti itu Kak untuk model pendidikan kebugarannya. Yang terakhir itu model SEM. Jadi SEM itu nanti kalau kakak-kakak membuat aksi nyatanya videonya itu tentang model pembelajaran SEM. Jadi itu nanti kakak-kakak membuat seolah-olah kayak kemarin kita pas praktek pas tatap muka. Jadi anak-anak itu semua terlibat dalam suatu event. Jadi nanti anak-anak sendiri itu yang menjadi atau ada dalam kesusunan kepanitiaannya seperti itu Kak. Nah ini kira-kira kakak-kakak aksi nyatanya tuh nanti mau pakai yang model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran atau SEM itu dibebaskan. Pilih salah satu saja Kak. Oke Kak, sudah paham nggih? Sampai poin E ini nggih. Oke, kita lanjutkan di poin ketiga ini Kak. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat. Ya, di sini memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran BJOK dalam praktek mengajar. Jadi nanti RPP-nya atau modul ajarnya juga diunggah. Terus video rekamannya juga diunggah di LMS kakak masing-masing sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS-nya. Seperti itu Kak. Sini aspek penilaian. Sebelum lanjut di sini ada lagi yang mau ditanyakan Kak tentang pembuatan tadi aksi nyatanya? Aman? Kak Agus, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelum lebih lanjut ya, mungkin saya juga akan bertanya, flashback kembali ke video tadi yang inti 30 menit tanpa edit ya. Itu kita itu dari teori ke praktek atau itu langsung praktek? Boleh enggak? Teori dulu langsung praktek tapi walaupun tanpa dipotong, atau langsung itu prakteknya yang 30 menit tanpa edit itu? Boleh Kak Agus, itu kan sudah termasuk dalam pembelajaran inti nggih? Ya.
Jadi kita ngasih teori dulu, baru kita praktekkan. Itu maksudnya Kak Gus? Iya. Ya, boleh. Itu kan sudah termasuk dalam kegiatan intinya gitu. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Gus. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Lanjut nggih? Oke, lanjut Kak. Nih, kita lanjutkan di aspek penilaian. Di sini ada 3 Kak. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini di aspek yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar sekolah yang kondusif, itu ada 2. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Di sini interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Ya. Selanjutnya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, di sini kakak-kakak juga nanti videonya itu diperlihatkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, menyenangkan bagi peserta didik kita. Di aspek yang kedua, yang pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Ya, yang pertama, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Nah, yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup. Jadi komponen ini ada semua Kak G. Terus yang aspek ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentiknya. Itu ada 2 ini kan. Merancang dan menerapkan. Oke, kita lanjutkan. Di refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, nah, setelah kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampu melalui praktek mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini petunjuk untuk merefleksikan Kak. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Nah, seperti yang kakak-kakak pelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap yang pertama adalah tentang what. Nah, ini untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, pertanyaan SWOT yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Selanjutnya, yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pernyataan no what, ya, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dalam tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Sini
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi, ada 4. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, ya. Cukup peristiwa atau ide-ide penting saja. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, ya. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran BCOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta menjelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Nah, di sini contoh rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar BCOK yang berpusat pada peserta didik. Rubrik ini ada di LMS kakak masing-masing. Bisa nanti kakak-kakak lihat lagi, pelajari lagi tentang refleksi keterampilan mengajar BCOK yang efektif dari 3 tahap itu, Kak. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini lini masanya dalam kakak-kakak menyusun aksi nyatanya. Yang pertama itu penyusunan aksi nyata, ada RWP dan modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, kakak melanjutkan penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Terus yang ketiga nanti mengupload modul ajar dan videonya. Ini rentan 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Selanjutnya penilaian karya aksi nyata dan refleksi. Yang terakhir refleksi aksi nyata atau tatap muka. Nanti kita bertemu lagi di poin kelima ini dalam tatap maya. Kita lanjut. Nah, diskusi dan tanya jawab. Gimana kakak? Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ada yang diperkuat lagi? Atau kita lanjutkan, Kak? Enggak, disilahkan kakak. Dipersilahkan. Mungkin ada yang ditanyakan kembali tentang pembuatan aksi nyata ini. Atau sudah paham semua, Kak? Sudah ada gambaran semua? Lanjut? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut. Gambaran nanti sambil menyusul. Oke, siap. Setidaknya sudah ada gambaran dulu ya, Kang? Belum ada, Pak. Kak. Tapi nanti dengan berjalannya waktu. Oke, nggak apa. Yang penting tahu dulu cara merancangnya, Kang. Oke, kita lanjutkan di slide 28 ini, Kak. Sudah sesi akhir ini, Kak. Nah, pada sesi akhir kita hari ini, Kak, yang pertama itu nanti kakak-kakak merapaskan koneksi antar materi tadi sudah memahami penugasan aksi nyata. Nah, di sini kakak-kakak diharapkan ya sudah pahamlah tentang penugasan di aksi nyata ini dalam pembuatan videonya, Kak. Oke, yang terakhir ini penutup. Nah, ini ada sedikit pantun, nggih. Kak, bacakan, nggih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Selanjutnya, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru BCOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, berikan aplaus untuk kegiatan kita hari ini. Oke. Slide yang terakhir, terima kasih. Oke. Gimana kakak-kakak? Kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang pembuatan video aksi nyatanya. Tidak ada gambaran, kepala, Pak.
Si undel-undelan iki. Fotonya masih Nanti yang masih masih dilundulan nanti berputar-putar. bisa di belum terurai, yang nanti lain. sebentar lagi terurai. Oke, berarti intinya setidaknya itu sudah ada bayangan dulu kan, Ki, dalam kita membuat aksi nyatanya. Siap. Jadi nanti kakak-kakak bisa lihat di LMS-nya atau di kalendernya itu nanti ada kan. Jadi rentan upload tugasnya dari perancangan sampai upload itu berapa hari gitu ada semua di jadwal. Itu kan, Ki, sambil nanti lihat di LMS-nya kakak masing-masing. Ini due date-nya kira-kira sampai tanggal berapa, Kak? Atau sampai bulan apa? Bulan terakhir atau? Kayak tanggal berapa, 19 atau berapa ya, Kak? Coba lihat kalender pendidikannya dulu, Kak. Kalender anunya, Kak. Jadi Pembelajaran. pakai dulu, Kak. Kalender pembelajaran. Ya, oke. 9 sampai 18 ini. Udah muncul, Kak? Udah kurang besar tapi. Oke, sebentar. Nah, ini, Kak. Aksi nyata kita, perencanaan ini, persiapan aksi nyata kan di tanggal 8. Unggah produk aksi nyata dan refleksinya ini di tanggal 9 sampai 18, Kak. Berarti ada waktu berapa, seminggu, Kak? 9 sampai 8. Nah, ini. Jadi masih ada jeda 9 hari, Kak. Siap. Nah, nanti kita bertemu lagi di refleksi aksi nyatanya 2JP itu di tanggal 19. Nah, setelah itu kita memasuki di modul 3. Modul 3 ini nanti kita 3JP itu 3 hari berturut-turut, Kak. 20, 21, 22. Oke, gas. Oke, gas, Pak. Gas terus, Kak, nggih? Oke. Oke. Oke, Kak, baik. Sudah bisa dipahami semua, Kak, nggih? Sudah ada gambaran, Kak, nggih? Kita lanjut, Kak. Oke, kita lanjutkan, Kak, nggih? Oke, Kak, terima kasih untuk partisipasi dan semangat kakak-kakak semua di kegiatan hari ini di modul berapa ini, 2, di modul akhir 2 tentang persiapan pembuatan aksi nyata kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan sinyal. Semoga pembelajaran kita di hari ini membawa keberkahan kita semua, Kak, ya. Baik, Kak, sebelum kita akhiri, kita tutup. Saya mohon seperti biasanya untuk dibantu memimpin doanya, Kak. Kak Kanto, silakan, Kak, dibantu, Kak, nggih. Pimpin doanya, Kak. Baik, Kak Agung. Ya, untuk teman-teman semua, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Kak
Sukamto sudah membantu memimpin doanya. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan sesi yang paling menyenangkan, foto bersama, Kak. Dimohon kakak-kakak untuk menyalakan kameranya dulu, Kak. Biar kita lengkap semua, Kak, dokumentasinya. Yo, guys. Ayo, dibuka semua kameranya. Ada off cam kabeh piye? Yo, tuh Kak Eko sudah siap dengan gaya terbang, gaya khas kita, paten kita. Yang bantu ambil gambar siapa ini? Kalau di saya Biasa di Kak satu-satu, Anwar. Kak. Ini Kak Anwar siap? muncul Kak. Yuk. Ini Kak Sumarti, Om Kak Bro Ferry, Dewi Kak ngegas. Heri, Kak Nasra belum buka itu. Oke, siap? Ayo. Oke. Gaya apa lagi? Gaya apa lagi, Kak? Ayo kayak gini, manut. Ojo libat tok. Andi Prabowo libat. Yang kompak, Kak. Gaya apa ini? Terus yang ngambil siapa ini? 3, 2, 1, 2, 3. Ayo Soko. Ya. Facebooknya Mas aku orang bilang. Ada lagi? Sudah, Kang G? Sudah cukup? Oke. Oke, kakak-kakak semua, terima kasih semuanya. Apabila tutur kata saya, ucapan saya, tingkah laku saya, terus apa lagi ya dalam memfasilitasi kakak-kakak kurang baik, kurang memuaskan, saya pribadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, Kang E. Oke, saya izin langsung live, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya Abang. Ya. Terima kasih, Kak. Sudah diingatkan, hampir saja lupa, Kak. Oke.